adalah landscape yang bagus sekali dari kantor pos yang menurut saya semacam aksesoris untuk melengkapi semua sudut-sudut yang ada di Kota Lama. Sobat Kabari Negeri, setelah menjelajahi kota Semarang, kita akan melanjutkan perjalanan kita ke kota lain yang tidak kalah menarik. Kita akan mengunjungi kota romantis dan eksotis bernama Medan. Medan menyimpan sejuta pesona, bukan hanya panorama yang indah, tapi juga kebudayaan yang beragam. Karena menjadi melting spot masyarakat berbagai keturunan. Mulai dari suku Melayu Delhi berbaur dengan suku Karo, Batak Toba, India, Cina, Aceh, dan Jawa, hingga suguhan kuliner yang menggugah selera. Destinasi pertama yang akan saya kunjungi adalah Istana Maimun. Istana ini mulai dibangun 125 tahun silam, tepatnya 26 Agustus 1888. Dan tidak jauh dari Istana Maimun, menghadap timur berdiri megah Masjid Raya Al-Masun. Ini masjid dibangun tahun 1906, selesai dan diresmikan pada tanggal 19 September 1909. Dibangun oleh Sultan Delhi yang ke-9. Oh, oleh Sultan Delhi yang ke-9. ke-9. Namanya Sultan Ma'mun Al-Rashid Perkasa Alam. Hidup tahun 1873 dan meninggal 1924. Sangat menarik untuk diabadikan dalam sebuah foto. Selain menyimpan keindahan bangunan bersejarah, Medan juga memiliki kekayaan kuliner yang beragam. Untuk kuliner legendaris, Medan memang rajanya dalam hal menyimpan cita rasa yang lawas. Apalagi kalau kita bicara mengenai kopi. Nah, bagi kamu pencinta kopi, jangan mengaku cinta kopi kalau belum mampir ke kedai kopi Apek. Kedai kopi legendaris ini terletak di Jalan Hindu nomor 110 Kesawan, tepat di depan Pasar Hindu, di samping Lembaga Bantuan Hukum Kota Medan. Di sekitar Komplek Kesawan, saya singgah di Chong Afi Mansion. Nama Chong Afi sendiri berasal dari seorang pengusaha kapiten dan bangkit sukses dari Tiongkok. Rumah Chong Afi ini merupakan rumah tua yang kini berfungsi sebagai sebuah museum. Rumah ini dibangun oleh saudagar Cina bernama Chong Afi, yang hidup pada rentang waktu 1860 hingga 1921. Meskipun mempunyai usia lebih dari 100 tahun, bangunan rumah berlantai 2 ini masih megah dan terjaga dengan baik. Sebagai salah satu bangunan tua, kantor pos ini menjadi saksi bisu atas sejarah perjalanan kota Medan sejak zaman kolonial Belanda. Tidak heran, bangunan ini menarik minat wisatawan untuk bernostalgia dengan suasana kota Medan tempo dulu. Mas Helmi, apa kabar? Baik. Apa kabar? Sehat ya? Sehat. Lagi ngapain di sini, Mas? Nah, kebetulan pas aku di Medan, sengaja mampir di kantor pos. Karena kayaknya tempat ini cukup menarik ya, Pak? Iya. Ini arsitekturnya peninggalan Belanda. Oke, di sana masih banyak nih yang menarik untuk difoto, Mas. Oh ya? Di beberapa bagian-bagiannya. Oke. Yuk, sana kita. Oke. Yuk. Nah, ini ruang pelayanan pos ya? Iya, jadi dulunya di sana, itu hall-nya, Iya. kan, kemudian dialihkan kemari. Nah, ini masih satu bagian gedungnya. Oh iya. Masih gedung yang sama. Jadi ini merupakan bagian dari Gedung bangunan- heritage-nya, iya, sama. Nah, selesai ini, mau kemana lagi nih, Mas? Nah, saya pengen mengelilingi kota Medan yang konon kabarnya banyak tempat-tempat yang keren. Oh ya pasti. Heritage-nya juga bagus, Mas. Iya. Iya. Oke. Kalau gitu, aku mau jalan-jalan dulu, Pak. Oke, Mas. Ya. Siap. Jadi aku mau coba mengelilingi kota Medan. Nah. Oke. Oke. Thank you, Yuk. Mas. Salam. Hati-hati di jalan, Mas. Siap. Yuk. Mari.
Hari ini kita sedang berada di Kota Medan dan tepatnya kita sedang berada di area Kesawan. Area Kesawan adalah salah satu pusat heritage-nya Kota Medan. Dan kalau kita lihat di sini banyak bangunan-bangunan peninggalan kolonial yang layak dijadikan sebagai objek foto. Nah, selanjutnya kita akan melihat sisi lain dari Kota Medan. Karena saya masih ingin menelusuri Kota Medan, saya memutuskan untuk mengirimkan Bolu Meranti ke Jogja menggunakan ekspedisi Pos Indonesia. Selain dijamin keamanan serta waktu yang tepat, para pasukan Oranger sigap menjemput barang kiriman untuk selanjutnya dikirim ke alamat yang dituju. Jangan bilang pernah ke Medan kalau belum nyobain durian ucok. Tapi bener banget sih, rasanya enak banget. Dan kalian kalau ke Medan wajib mampir ke sini karena rasanya nggak ada duanya. Malam ini saya membuat janji dengan saudara saya di Medan yang sudah lama tidak berjumpa. Semua jalani perbedaan selalu digenapi, romantisasi kisah sedihmu, romantisasi kisah sedihmu, romantisasi kisah sedihmu sendiri. Nah, ini nih anak muda, suaranya keren. Makasih Mas. Sama-sama. Oh ya, Mas tuh kemana aja selama di Medan? Jalan-jalan sih, karena kan Medan banyak tempat-tempat yang keren. Tapi Mas, kayaknya belum lengkap kalau sampai di Medan tidak singgah ke Danau Toba. Gimana? Mau aku antarin nggak? Nah, ide menarik. Udah, bisa aku jemput. Oke Mas. Mas Helmi, selamat datang di Danau Toba. Ternyata benar, ajakan saudara saya Izra ke Danau Toba menawarkan keindahan alam yang luar biasa. Terima kasih atas juta pesona. Terima kasih panorama yang indah, kebudayaan serta ragam kuliner yang layak untuk dinikmatin selama berada di Medan. Kita akan mengunjungi kota-kota lain bersama Kabari Negeri. Saya Fauzi Helmi, sampai jumpa di episode selanjutnya.